Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat bertemu dengan saya kembali dalam kegiatan model implementasi lesson study secara daring. Pada kesempatan ini, kita akan melihat kegiatan akhir dari lesson study, yaitu tahap refleksi, di mana guru model bertemu dengan para observer, dan para observer akan menyampaikan hasil observasinya ketika mereka mengikuti kegiatan open class. Pengamatan observer difokuskan kepada bagaimana siswa belajar secara daring dalam kegiatan lesson study. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir untuk mengikuti kegiatan refleksi yang merupakan tahap akhir dari kegiatan lesson study yang dilakukan oleh Bu Indah secara daring. Ibu Indah, saya menyampaikan terima kasih telah menjadi guru model sehingga memberi kesempatan kepada teman-teman untuk belajar mengikuti kegiatan pembelajaran matematika secara daring. Kemudian terima kasih juga kepada bapak-bapak yang telah bersedia menjadi observer, baik observer yang mengikuti sejak awal mulai kegiatan plan atau yang hanya mengobservasi ketika kegiatan open class, dan yang hanya mengobservasi seperti saya, yaitu mengobservasi dari hasil rekaman video. Saya dan Pak Fendi itu mengobservasi open class dari hasil rekaman video. Dari kegiatan lesson study secara daring ini, kita bisa melihat bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indah itu bisa kita ambil banyak pelajaran, sehingga marilah pada kesempatan ini kita merefleksi apa hasil pengamatan kita terkait dengan kegiatan open class secara khusus atau lesson study secara daring secara umum. Baiklah Ibu Bapak, sebelum saya memberi kesempatan kepada Bu Indah dan teman-teman untuk menyampaikan refleksinya, kita buka dulu ya kegiatan refleksi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada Bu Indah untuk menyampaikan refleksinya sebagai guru model pada kegiatan lesson study secara daring. Silakan Bu Indah. Baik Bu Husnul, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para observer, baik secara langsung maupun daring yang mengikuti open class saya, yaitu di kelas matematika peminatan. Alhamdulillah, kegiatan open class berjalan dengan lancar. Dan berdasarkan pembelajaran daring yang saya lakukan, ada 3 hal yang saya peroleh. Yang pertama, saya merasa senang karena RPP yang saya susun bersama Pak Ali dan Pak Ervan dapat terlaksana dengan baik. Dan betul-betul yang membuat saya lebih senang lagi itu karena ini merupakan pengalaman pertama bagi saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok secara daring. Bahkan ternyata sangat menarik. Siswa dapat berkomunikasi secara kelompok di Google Meet, kemudian menggunakan satu ELKS dikerjakan bersama-sama. Tapi mereka dapat memiliki hasil dari kerja kelompoknya tanpa harus fotokopi ataupun kopi manual. Nah, itu saya juga dapat datang ke kelompok-kelompok ketika mereka berdiskusi dengan menggunakan kode yang sudah dibagikan oleh ketua kelompok tersebut. Yang kedua, ketika diskusi kelompok Sandrina mengalami
sedikit kendala, yaitu mereka kesulitan mengeneralisasikan bentuk umum dari kasus peluruhan. Nah, saya berusaha memancing dengan memberikan pertanyaan scaffolding. Alhamdulillah juga pertanyaan tersebut berhasil sehingga mereka dapat menyimpulkan atau mengeneralisasikan bentuk umum itu dengan benar. Yang ketiga, berdasarkan catatan saya, jika dilihat dari hasil kuis itu 73% siswa memperoleh nilai sempurna. Kemudian 20% melakukan satu kesalahan, dan terdapat 3 siswa yang mengalami kendala teknis, yaitu jaringan internet, yang sehingga membuat mereka mendapat nilai yang di bawah 60. Hal ini menunjukkan secara praktis kegiatan pembelajaran sudah berhasil, meskipun hanya ada 3 tadi, karena hanya ada 3 siswa yang mengalami kendala jaringan internet. Kemudian hikmahnya, menurut saya, jika nanti akan melaksanakan kegiatan open class lagi, ELKS dengan menggunakan Google Slide, kemudian diskusi kelompok dengan menggunakan Google Meet seperti ini, itu dapat dilakukan. Ini tuh merupakan alternatif yang bagus buat Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran. Dan itu pertanyaan yang diajukan di ELKS itu perlu di-breakdown lagi jika memang pertanyaan atau kasus yang kita bahas itu kompleks gitu. Jadi memudahkan mereka untuk mengeneralisasikan bentuk umum yang kita mau. Kemudian terkait kuis dengan kuisis, jika terdapat kendala yang seperti saya alami, Bapak Ibu dapat menyediakan bentuk PDF sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menguji kemampuannya. Mungkin itu Bu dari saya yang bisa saya sampaikan sebagai guru model pada kegiatan open class kali ini. Saya kembalikan ke Bu Husnul. Terima kasih Bu Indah, luar biasa ya refleksi Bu Indah. Oke. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Ali ya, Pak Ali untuk menyampaikan hasil observasinya. Silakan Pak Ali. Ya, terima kasih Bu Husnul. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya mulai dari kegiatan awal hingga penutup. Pada kegiatan awal, siswa kondusif dan komunikasi dengan guru baik. Siswa tidak terlihat banyak beban dan rileks dalam belajar. Pada kegiatan inti, kondisi kelas kondusif dan tenang, tidak banyak aktivitas yang menghambat pembelajaran. Suara anak jelas dan lugas. Sedangkan pada kegiatan penutup, siswa aktif mengikuti kegiatan refleksi dan komunikasi setiap anak berjalan dengan baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Mungkin nanti bisa ditambah dari hasil pengamatan teman-teman yang lain. Yang pasti Bu Indah cara mengajarnya sudah oke. Selamat Bu Indah. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Irfan ya, Pak Irfan yang ikut mulai kegiatan plan. Silakan Pak Irfan. Baik Bu, terima kasih telah diberi kesempatan. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, secara pribadi saya sangat salut dengan Bu Indah. Top banget pokoknya. Beliau menjadi guru model pertama di SMA N10 Malang dalam kegiatan LS secara daring. Tapi saya melihat Bu Indah tidak grogi, tenang, suaranya juga jelas. Betul-betul menginspirasi saya bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika secara daring yang efektif, menyenangkan, dan tujuan pembelajaran dapat berhasil dengan baik. Terima kasih Bu Indah. Oke, Pak Irfan. Selanjutnya, hasil pengamatan saya pada saat awal pembelajaran ketika guru melaksanakan kegiatan pendahuluan, saya melihat siswa yang bernama Eka Putra. Belum siap pada awal. Jadi Eka Putra terekam kamera sedang makan atau mengunyah makanan dan rambutnya pun tidak rapi. Hal ini dapat terlihat karena pada awal pembelajaran kamera diaktifkan sehingga kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan keberadaan siswa
dapat terpantau. Untuk kegiatan inti, saya melihat anak-anak menguasai pembelajaran. Saat diskusi kelompok, ketua kelompok aktif dan menurut saya tingkat penguasaan materinya juga lumayan baik. Akhirnya pembelajaran juga berjalan dengan baik. Siswa juga memahami tugas akhir dari guru, dan itu bisa terbukti dari laporan Bu Indah tadi yang disampaikan bahwa dari hasil kuis terdapat 73% siswa yang memperoleh nilai sempurna. Nah, saya kira cukup ini saja yang bisa saya sampaikan dari hasil pengamatan open class di Bu Indah. Sampun Bu Husnul. Terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya saya persilakan Pak Fendi ya. Nah, Pak Fendi ini pengajar sejarah yang tidak ikut langsung mengobservasi pada saat kegiatan open class, tetapi melihat hasil kegiatan open class itu dari rekaman video seperti saya ya Pak Fendi ya. Kita ini observer yang di luar ini kegiatan open class langsung ya Pak Fendi. Tapi dari hasil rekaman video kita bisa memberikan observasinya nanti ya Pak Fendi ya. Silakan, gimana Pak Fendi? Terima kasih Bu. Jika tadi Pak Ali, Pak Irfan menyampaikan hasil pengamatan terkait kegiatan awal, pembelajaran, kegiatan itu, serta penutup, karena beliau berdua ikut menyusun RPP saat plan. Maka saya sekarang akan menyampaikan hal-hal yang positif saja ketika saya melihat rekaman dari video. Hal positif yang pertama, situasi kelas untuk pembelajaran ini sangat baik. Terlihat anak-anak enjoy dan menikmati pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kerjasama anak-anak itu juga sangat baik serta harmonis, sehingga pengalaman belajar siswa bermakna di sini. Ketiga, guru tidak perlu menanamkan banyak konsep karena anak sudah terlihat menguasai materi dengan baik. Kemudian yang kelima, LKS yang diberikan itu sangat bagus dan interaktif. Dan yang terakhir, kondisi mood siswa perlu dijaga sehingga kelas tidak membosankan karena melalui daring dan sebagainya. Terima kasih Bu Indah, saya perlu banyak belajar kepada Bu Indah ini karena ketenangan beliau ini sangat bagus. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Gusnul. Terima kasih Pak Fendi. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ini guru mata pelajaran ekonomi yang ikut menjadi observer saat kegiatan open class. Silakan Pak Yusuf. Ya Bu Gusnul, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau menyampaikan bahwasanya pelajaran yang sangat dapat saya ambil adalah LS daring kali ini sangat bermanfaat. Pada saat pembelajaran itu Bu Indah ini sangat belajar bahwasanya kondisi kelas sangat kondusif dan hangat. Nah, sangat diperlukan dalam pembelajaran sehingga guru akan dapat memberikan banyak pengetahuan kepada siswa. Selain itu, model pembelajaran dan media yang baik juga menentukan keberhasilan pembelajaran. Itu saja Bu Guntul, terima kasih. Oke. Luar biasa ya hasil observasi Bapak-bapak. Saya belajar dari hasil komentar Bapak-bapak juga ya. Juga refleksi yang disampaikan oleh Bu Indah. Mungkin saya boleh ya menyampaikan refleksi saya juga ya, meskipun moderator nih ya. Karena saya juga belum rekamannya. Nah, yang saya mau sampaikan, yang pertama, ternyata guru yang mengikuti kegiatan plan, menyusun RPP bersama, ketika melakukan observasi itu sangat jeli sekali. Mereka itu mengomentari mulai kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup, bagaimana siswa belajar dengan RPP yang sudah dibuat bersama. Nah itu saya belajar dari komentar Pak Ali dan Pak Irfan yang banyak sekali dikaitkan dengan RPP-nya. Kemudian yang kedua, saya juga belajar bahwa meskipun lesson study ini dilakukan secara daring, tapi tidak mengurangi ruh dari lesson study itu sendiri.
yang mana berfungsi untuk meningkatkan keprofesionalan guru dan yang nantinya juga akan meningkatkan kompetensi siswa. Kemudian yang ketiga, refleksi yang disampaikan oleh Pak Yusuf ya, itu bagus ya. Ini memberi saya PR sebagai kepala sekolah nih, untuk mengecek RPP teman-teman, apakah RPP yang sudah dibuat itu dan media yang akan digunakan pada saat pembelajaran daring itu betul-betul melayani peserta didik untuk bisa belajar dengan baik, menyenangkan, walaupun dilakukan secara daring. Kemudian yang terakhir itu saya belajar dari refleksi yang disampaikan oleh Pak Fendi, bahwa meskipun Pak Fendi itu melakukan observasi melalui rekaman hasil video, ternyata juga cermat sekali hasil observasinya. Bisa melihat banyak hal positif yang bisa diambil dari kegiatan open class yang dilakukan oleh Bu Indah. Itu Ibu Bapak hasil refleksi saya. Terima kasih ya, memberi kita atau kita semua jadi belajar. Baiklah, apakah masih ada yang perlu disampaikan oleh Ibu Bapak terkait kegiatan refleksi kita hari ini? Saya Bu. Monggo Bu Indah. Terima kasih Bu. Saya mohon saran kepada Bapak Ibu ini dan juga Bu Husnul. Seperti yang saya sampaikan bahwa pembelajaran saya tadi itu terdapat 3 siswa yang mengalami jaringan koneksi yang buruk ketika uji, sehingga mereka mendapatkan nilai yang kurang baik. Sebaiknya solusinya bagaimana, nggih? Terima kasih Bu Indah. Mungkin sebelum saya memberikan solusi, saya persilakan dulu Bapak-Bapak yang mau membantu Bu Indah. Silakan siapa yang mau memberikan saran pada Bu Indah? Saya Bu, Silakan. ini saya mau nambahkan saran sedikit saja. Bu, mungkin sebelum pembelajaran, guru memastikan bahwa jaringan internet anak-anak itu sudah bagus. Artinya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran secara online atau secara daring. Terima kasih Bu, itu aja. Oke. Mungkin ada yang lain, silakan. Saya Bu Husnul. Silakan Pak Yusuf. Ya, mungkin perlu didata lebih awal Bu, untuk siswa yang tergolong dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan bantuan pembelian kuota internet. Saya kira itu Bu. Ya, terima kasih. Yang lain, monggo. Kalau saya melihat nilai Bu, Ya. jadi guru memang harus memastikan dulu apakah nilainya jelek itu karena terkendala teknis seperti pengakuan mereka, ataukah karena mereka memang tidak mampu menyelesaikan soal. Nah, ini harus dipastikan nih, jangan sampai kita dibohongi. Benar-benar. Betul. Ya. Iya Bu, saya setuju ini dengan Pak Ali, yang disampaikan Pak Ali itu ya, memang anak-anak kadang-kadang kalau sudah bosan, itu alasannya kehabisan internet, kuotanya habis, dan kadang itu apa, banyak tugas itu Bu ya. Kalau saya sih solusinya ya di remedi saja. Ya. Itu ya. Iya. Oke. Bagus sarannya ya. Terima kasih semua saran-sarannya kepada Bu Indah. Mendapat Bapak-Bapak ini bagus-bagus semua Bu Indah. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya sih memang solusi yang paling baik untuk siswa yang nilainya kurang, ya tentu saja melaksanakan remedi. Nah, kemudian nanti kuis kembali diberikan kepada anak-anak dengan kisi-kisi soal yang sama, tentu saja dengan butir soal yang berbeda. Kemudian mereka diminta untuk mengerjakan soal yang mana sebelumnya pada pertemuan sebelumnya itu mereka tidak mampu menjawab atau jawaban mereka salah. Nah, dari situ kita nanti bisa mengecek apa faktor yang menyebabkan mereka itu nilainya jelek. Mereka memang tidak menguasai konsep sehingga dengan berbagai alasan itu, atau memang terkendala internet. Tentu saja untuk hal anak-anak yang nilainya jelek tadi itu, kita pihak sekolah ya
mengecek kondisi kuota internet dengan cara kita kawal ya. Memang untuk keluarga yang prasejahtera tidak apa-apa kita memberikan bantuan kuota internet khusus kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mereka bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, efektif, dan juga tidak terkendala kuota internet. Mungkin itu Bu yang saya beri tambahan ya untuk solusinya Bu Indah ya. Jadi Terima nanti kasih, Bu. ya solusi untuk Bu Indah itu juga mungkin solusi untuk bapak-bapak nanti ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian ada lagi yang perlu disampaikan? Saya kira cukup, Bu. Ya, cukup, Bu. Bapak-bapak observer cukup? Cukup. Cukup. Oke. Cukup. Baiklah, mari kita akhiri kegiatan refleksi ini. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan refleksi yang merupakan tahap akhir dari kegiatan lesson study secara daring sudah kita ikuti bersama. Pada tahap refleksi, kita bisa melihat bahwa antar guru yang satu dengan yang lain, guru matematika, juga guru di luar matematika, guru mata pelajaran lain, juga saling belajar ketika mereka sama-sama menjadi observer pada kegiatan open class. Pada kegiatan refleksi, mereka belajar bagaimana siswa belajar di dalam kelas, dan mereka saling berefleksi untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran berikutnya. Ibu Bapak sudah mengikuti kegiatan model implementasi lesson study secara daring untuk mata pelajaran matematika secara utuh. Mulai kegiatan tahap plan, tahap open class, dan tahap refleksi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.